Part 41. Jihan begitu khawatir saat Firna tidak kunjung kembali. Padahal sudah sejak pagi Firna pergi, namun sudah siang seperti ini Jihan belum melihat tanda-tanda Firna pulang. Jihan takut kalau Firna kenapa-napa atau mungkin Danu berbuat macam-macam pada Firna. Jihan terus saja mondar-mandir, ia tidak bisa diam. Ia tidak bisa tenang sebelum melihat Firna ada di hadapannya. Entah kenapa ia merasa iba saat melihat Firna ada di posisi seperti ini. Dia tahu bagaimana rasa sakitnya ada di posisi seperti ini sebab dulu pun dia mengalaminya. Dari kejauhan Mario yang baru saja sampai di rumah Jihan hanya bisa mengerutkan keningnya tatkala melihat Jihan tidak mau diam. Mario menghampiri Jihan lalu memegangi pundaknya hingga Jihan terlonjak kaget. "Jihan," panggil Mario seraya memegangi pundaknya. "Astagfirullahalazim," ucap kaget Jihan seraya memegangi dadanya yang berdegup kencang. "Mas Mario, kamu mengagetkanku saja," ungkap Jihan. "Maaf, jika kedatangan Mas membuat kamu terkejut. Lagian kamu kenapa Mas datang malah disuguhkan sama pemandangan kamu yang tidak mau berhenti mondar-mandir? Ada masalah? Coba cerita ke Mas, siapa tahu Mas bisa bantu." Petik 2. Jihan berusaha untuk menetralkan rasa kagetnya dengan terus mengusap dadanya dan membuang napas pelan. Setelah tenang ia pun menjawab pertanyaan dari Mario. Namun, ia terdiam sejenak berpikir apakah harus dia menceritakan kepada Mario mengenai Firna. Melihat Jihan yang malah melamun seperti itu membuat Mario kembali menepuk pelan pundak Jihan dan lagi-lagi Jihan terlonjak kaget. "Hai, kenapa malah bengong? Ada apa? Coba cerita ke Mas, jangan dipendam sendiri. Jika memang ada masalah Mas siap membantu kamu kapanpun." Petik 2. "Akan Jihan ceritakan, Mas. Tapi sebelumnya kita duduk dulu." "Oh, ya omong-omong Mas mau minum apa?" Petik 2. "Apa aja terserah kamu." Petik 2. "Kok terserah aku Mas? Aku kan gak tahu minuman kesukaan kamu apa." Petik 2. "Apa kamu masih saja belum mengenal diriku Jihan? Bukankah kita sebentar lagi akan menikah?" Petik 2. Jihan melotot kaget hingga matanya membola dengan sempurna. Kapan dirinya mengiyakan bersedia menikah dengannya? Jihan pun protes. Karena tidak merasa setuju untuk menikah dengan Mario. "Tunggu, Mas. Kapan aku ngomong kayak gitu ke kamu? Perasaan aku belum pernah ngomong apa-apa ke kamu. Kamu cuma ngomong mau menikahiku dan aku pun belum memberikan kamu jawaban." Petik 2. Mario pun terkekeh kecil. "Kamu memang belum menjawabnya tapi Mas yakin kamu pasti akan menerima Mas, apalagi anak-anak kamu begitu menyukai aku." Pede Mario dan membuat Jihan merasa geli sendiri. "Astagfirullahalazim. Semakin ke sini, kok aku semakin tahu kelakuan kamu Mas. Ternyata tingkat kepedean kamu itu luar biasa." Petik 2. Mario tidak menjawab. Ia malah terkekeh kemudian ia duduk. Sementara Jihan memilih untuk ke belakang mengambil minuman. Beberapa menit kemudian Jihan kembali dengan membawa minuman dan camilan untuk Mario. Jihan meletakkan minuman dan camilan di atas meja kemudian ia pun duduk berseberangan dengan Mario. "Jadi apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Mario, sepertinya ia sudah mulai tidak sabar. Hal apakah yang membuat Jihan sampai melamun dan tidak bisa diam seperti tadi? Sebelum menjawab lagi-lagi Jihan menghela napas, lalu menjawab pertanyaan Mario tanpa melihat pada Mario. "Ini masalah Firna, Mas," ucap Jihan kemudian. Mario mengurutkan keningnya merasa heran karena Jihan sampai harus segitunya memikirkan Firna. "Kenapa dengan Firna? Kenapa pula aku merasa jika kamu begitu peduli pada Firna padahal aku tahu dia itu dulu merebut mantan suamimu?" Petik 2. "Itu dulu Mas. Lagi pula itu masa lalu, untuk apa aku ungkit-ungkit lagi? Toh, aku sudah punya kehidupan baru. Aku sekarang jauh lebih bahagia hidup bersama anak-anak." Petik 2. "Apalagi kalau kamu menikah denganku. Kamu dan anak-anak akan jauh lebih bahagia."
Petik 2. Mas, kok malah bahas itu? Aku serius. Petik 2. Aku juga serius. Hehehe. Ya, udah maaf. Sekarang Mas tanya, apa yang membuat kamu sampai kepikiran sama Firna terus? Petik 2. Aku kasihan saja. Dia pasti terluka tahu jika Mas Danu sudah menikah lagi. Satu hal lagi, Firna pergi sejak pagi dan sudah siang seperti ini dia belum juga kembali. Petik 2. Kenapa kamu masih saja memikirkan dia? Mungkin dia baikan lagi sama Danu. Sudah deh, jangan repot-repot memikirkan dirinya. Dia aja belum tentu peduli. Petik 2. Jihan mendelik kepada Mario. Aku itu perempuan sama seperti Firna. Aku tahu bagaimana rasanya ada di posisinya. Dia pasti lagi butuh ketenangan, butuh sandaran dan aku yakin dia tidak akan baikan sama Mas Danu. Karena dia sudah terlanjur sakit hati Mas. Petik 2. Mendengar Jihan berbicara seperti itu membuat Mario merutuki dirinya sendiri, bisa-bisanya dia salah bicara. Dia tahu wanita seperti apa Jihan itu. Dia bukan tipe wanita pendendam meskipun tahu wanita yang saat ini tengah ia khawatirkan adalah wanita yang telah merebut suaminya dulu. Maafkan aku Jihan, bukan maksud Mas meminta kamu tidak peduli sama Firna. Hanya saja jika kamu terus bersama Firna malah membuat kamu mengingat kejadian di masa lalu. Petik 2. Jihan tersenyum pada Mario saat mendengar Mario begitu mengkhawatirkannya. Terima kasih sebelumnya Mas. Mas sudah mau peduli dan mau mengkhawatirkan akan perasaanku. Tapi sungguh aku sudah melupakan kejadian masa lalu. Untuk apa diungkit dan diingat, toh tidak akan membawakan hasil apapun. Iya kan? Petik 2. Kau benar sekali Jihan. Jika seperti ini aku semakin menyukaimu Jihan dan aku semakin ingin menikah denganmu. Apa tawaranku tempo hari tidak kamu pikirkan baik-baik? Apakah kamu tidak ingin memiliki pasangan hidup lagi? Petik 2. Sebenarnya Jihan sudah memikirkan hal ini karena pernah suatu hari Raisa mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Mario sebagai ayah untuk mereka. Tapi dia belum siap. Dia belum bisa membuka hatinya. Dia memang bilang melupakan kejadian yang dulu, tapi jika boleh jujur perasaan takut akan kegagalan rumah tangga masih ada bersarang di hatinya. Mendadak Mario berubah serius hingga suasana semakin terasa tegang. Kamu masih meragukan keseriusanku, Jihan. Tolong jangan samakan aku seperti Danu. Karena aku tidaklah seperti Danu, aku tulus mencintaimu. Aku tulus ingin hidup bersamamu dan bersama dengan anak-anakmu. Jika memang aku sama seperti Danu, untuk apa aku menunggu kamu selama ini? Petik 2. Tapi aku seorang janda, apalagi usia kita terpaut jauh. Petik 2. Ya Allah. Jihan. Jihan, Mas kan sudah pernah bilang tidak peduli mau kamu janda, mau kamu lebih tua dariku atau lebih muda. Mas tidak peduli karena Mas tidak melihat dari hal itu. Mas yakin kamu adalah jodoh terbaik buatku. Aku janji akan selalu membahagiakan kalian, tidak akan Mas biarkan kalian meneteskan air mata walau setetes. Tidak akan. Petik 2. Jihan begitu terharu mendengar kata-kata tulus dari Mario. Dia tahu Mario begitu tulus. Apakah dia harus melepaskan laki-laki sebaik itu? Padahal Mario benar-benar mencintainya. Meskipun berulang kali dirinya ditolak, tidak membuat Mario menyerah. Itu artinya Mario bukanlah laki-laki sembarangan. Dia harus ikat dan dia yakin dengan melabuhkan hidupnya kepada Mario, hidupnya mungkin saja jauh lebih berwarna. Ia juga ingin membuktikan kepada Danu, jika dia hidupnya masih bisa berkembang dan maju selepas bercerai dengannya. Dia tidak ingin Danu berpikiran jika selama ini dia belum menikah karena masih tidak bisa melupakan dirinya. Itu salah besar. Jauh-jauh hari malah, ketika Jihan memutuskan untuk pergi, dia sudah melupakan rasa cintanya. Dia sudah melupakan untuk selamanya. Tidak akan ada lagi ada Danu di hatinya. Bagaimana Jihan? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Petik 2. Aku. Petik 2. Jihan. Petik 2.